Lanjutkan ya ke tema yang kedua, ini mengenai vaksinasi COVID-19 untuk pemulihan ekonomi dan peran badan publik mengatasi pandemi. Pak Wamenkes juga sudah bergabung, Profesor Dante Saxono Herbuwono. Kemudian ada Pak Dr. Andes Safrizal ZAMSI, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dan Bu Niken itu tadi sudah bergabung dengan kita. Ini Bu Niken punya pekerjaan berat sekali karena untuk bisa meyakinkan masyarakat yang sampai saat ini masih ada beberapa persen belum yakin sama vaksin ini, bahkan padahal pasar ini butuh untuk segera diyakinkan. Bu Menkyu juga menyampaikan terjadi perlambatan perekonomian kita di kuartal pertama, padahal kita sudah masuk resesi. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak segera kita tangani bersama, sekali lagi kita tangani bersama, perekonomian bisa dimungkinkan akan semakin angkut ya Mas ya. Bisa jadi masih minus di kuartal yang pertama ini, dan tentu kita tidak mengharapkan hal itu. Kita langsung aja ya Mas ya, mendengarkan ke Pak Prof. Oke, silakan. Terima kasih, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Memang hari ini hari yang pas untuk membicarakan tentang vaksinasi karena kita sekarang sedang menjalani program vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan hari ini vaksinasi yang kedua setelah vaksinasi pertama 14 hari yang lalu. Mohon saya bisa share screen ya. Pak Prof, silakan. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang adalah pekerjaan rumah kita bersama. Rumah bersama ini harus kita selesaikan dari semua elemen masyarakat, baik masyarakat yang terkait dengan medis maupun masyarakat tidak terkait dengan medis. Dan ibu sekalian, kalau kita bisa gambarkan dalam model, maaf ini saya nggak bergerak ya. Sinyalnya Pak Wamen ada butuh waktu untuk pindah. Iya, udah pindah nih. Oh, mungkin boleh di-share ke kita Pak, kita bantu. Bentar ya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa Pak, karena memang ini salah satu kendala dan tantangan kita ya. Iya, di era online ini ya. Secara online. Tapi paling tidak apa yang nanti Pak sampaikan, Pak Wamen sampaikan ini kita nantikan bersama ya. Iya, betul. Silakan Pak Wamen. Baik, jadi kita sama-sama tahu setelah vaksinasi ini ada tugas besar memang ya. Jadi bagaimana kita kemudian menjaga ekonomi. Yang pertama, kemudian memulihkan ekonomi secepatnya. Karena makin lama, oh ya, sudah. Oh ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah model tracing, model di pemerintah itu model tracing, testing, dan treatment. Tiga ini adalah model yang paling kita kejar dalam rangka menanggulangi model-model yang ada di dalam masyarakat. Peran serta testing, tracing, dan treatment itu adalah juga merupakan dilakukan secara bersama-sama dari semua elemen yang ada di dalam masyarakat. Tapi masyarakat juga harus berkontribusi. Pemerintah masyarakat itu 3M. Masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Ini sudah hafal, pasti semua orang sudah menghafal. Dan irisan di antara keduanya, antara apa yang dilakukan dengan pemerintah dan apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya untuk mengeradikasi dan menyelesaikan pandemi ini dalam vaksinasi. Dan program vaksinasi ini adalah mandatori yang harus kita tempuh supaya angka penularannya menjadi berkurang. Nanti saya akan jelaskan ini dengan vaksinasi jadi turun. Sekalian kita mau masuk ke program vaksinasi. Bahwa di dalam obat vaksinasi itu pertama kan angka dan kematian tidak bisa dipungkiri bahwa efektivitas sudah dilakukan dan vaksin sekarang itu efektivitas 95,3%.
efektivitas 65,3% itu didapat dari hasil uji klinis yang dilakukan di Bandung. Jadi uji klinis yang dilakukan di Bandung, dari orang yang divaksin tersebut, ternyata ada 25 orang yang masih bisa terkena infeksi COVID-19. Sedangkan yang kelompok tidak divaksin, nah, artinya apa? Ada selisih antara 25 dan 75, itulah efektivitas persen. Artinya bahwa kalau orang itu divaksin, orang tersebut mempunyai kemungkinan 1/3 lebih rendah dibandingkan yang tidak divaksin. Atau orang yang tidak divaksin mempunyai kemungkinan 3 kali lebih tinggi akan mengalami infeksi apabila dia divaksin. Satu. Yang kedua, angka kesakitan juga akan turun. Yang berat yang timbul akibat vaksin orang-orang yang tidak divaksinasi itu akan hilang ketika orang tersebut divaksinasi. Jadi elemen substrat chemical yang ada di dalam vaksin tersebut itu berhasil merubah sistem imunologi kita, sehingga sistem imunologi atau sistem kekebalan tubuh itu akan mengemas demikian rupa natural. Akibatnya maka angka kesakitan yang berubah menjadi parah itu menjadi turun pada orang-orang yang divaksin. Itu penggunaan vaksin yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu sampaikan bahwa kalau kita melakukan vaksinasi, maka kita akan melindungi diri. Kalau kita menjalani vaksinasi, yang kita kerjakan adalah bukan untuk mencapai kekebalan, tapi kita memberikan kontribusi supaya orang lain itu tidak terkena loncatan infeksi karena kita bertindak sebagai agen penular. Jadi virus ini bisa berkembang ke dalam kelompok, ke dalam masyarakat karena penularan antar individu. Jadi kalau sudah ada individu ini, maka virusnya nggak bisa masuk dan itu bisa mencegah penularan kelompok. Dan karena itulah maka pencapaian kekebalan kelompok ini adalah tujuan utama yang akan dicapai dengan menggunakan vaksin. Nanti ada berbagai macam cerita heroik sehingga kita bisa mengeradikasi berbagai macam penyakit. Misal dengan pengembangan program vaksinasi cacar beberapa tahun yang lalu, ketika itu cacar jadi berkembang banyak, tetapi karena eradikasi dan herd immunity serta agen untuk menularkan penyakit cacar itu menjadi berkurang, maka kita sudah bisa terbebas dari cacar. Begitu juga untuk COVID-19 ini. Kalau kita nanti mau melakukan vaksinasi, maka kita akan menyumbang kekebalan kelompok kepada masyarakat di sekitar kita. Akhirnya melindungi kesehatan secara menyeluruh, baik kesehatan pada tingkat individual, keluarga maupun masyarakat. Ini penting karena dampak sosial dan ekonomi sudah jelas Bapak dan Ibu rasakan pada saat terjadinya pandemi ini. Dampak sosial dan ekonominya sudah makin akan meningkat lagi kalau kita tidak menyelesaikan pandemi ini. Salah satunya menyelesaikan pandemi ini adalah melakukan tadi 3T, 3M, dan dijembatani oleh kegiatan vaksinasi. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah kerja vaksin. Bagaimana vaksin itu bekerja? Kalau ini adalah vaksin sistem imun melawan patogen berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau yang dimodifikasi sedemikian rupa, maka vaksinasi kalau ini adalah bagian dari dan mungkin terinfeksi masuk ke dalamnya, ya sehingga terdapat berbagai macam agen virus atau bakterial yang masuk akhir, salah satunya adalah COVID-19, maka dengan vaksinasi kita akan membuat virus tersebut menjadi mati. Kenapa mati? Sistem kekebalan tubuh. Apa yang dirangsang? Sistem kekebalan tubuh yang dirangsang oleh model spesifik antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, sehingga badan kita akan membentuk antibodi yang warnanya merah ini. Yang warnanya merah ini adalah antibodi spesifik yang terbentuk berdasarkan sel memori yang diciptakan oleh badan karena terinfeksi
sudah dimasuki oleh kuman atau virus yang sudah dilemahkan atau bagian virus yang sudah dimodifikasi sehingga akan terangsang antigen spesifik. Akibatnya, maka badan akan membentuk sistem kekebalan. Jadi kalau sistem kekebalannya itu dibandingkan antara orang yang tidak terinfeksi, tidak divaksinasi, di dalam darahnya banyak sekali. Ketika sudah diinfeksi, maka sudah divaksinasi, maka akan terbentuk kekebalan tubuh yang spesifik, dan kekebalan tubuh yang spesifik tersebut akan ke dalam tubuh kita, akhirnya kita bisa mencegah orang tersebut dan akan meningkatkan kekebalan secara sistematik yang kuat. Pengembangan vaksin itu macam-macam. Ada vaksin yang berasal dari virus, ada vaksin yang berasal dari bagian dari virus tersebut. Yang kita kembangkan, yang kita gunakan sekarang saat ini adalah vaksin yang berasal dari virus. Virusnya dilemahkan, sehingga kalau virusnya itu dilemahkan, virusnya tetap masuk ke dalam kita ketika divaksinasi, tetapi dia tidak berkembang menjadi penyakit. Virus yang dilemahkan tidak berkembang, membawa bahan-bahan dan bagian-bagian kimia. Substrat kimia ini terdapat di dalam permukaannya. Di dalam permukaan yang terbentuk, yang ada di dalam virus tersebut akan merangsang antibodi, dan yang nanti akan bertindak sebagai sumber kekuatan kita, sebagai tentara kita kalau ada virus lain yang masuk yang tidak dilemahkan. Jadi model pendekatan pertama adalah model pendekatan virus yang dimatikan. Kemudian yang kedua adalah bagian dari virus. Bagian dari virus tersebut diambil sedemikian rupa, yaitu antara lain adalah spike, tempat tajam yang biasanya menempel pada bagian tubuh kita. Ketika bagian virus tersebut dimasukkan ke dalam tubuh kita, akan terbentuk pula antibodi. Antibodi tersebut akan membuat kita juga bertahan dari virus. Tetapi perbedaannya adalah kalau virus yang dimatikan itu akan membuat antibodi terhadap semua elemen-elemen spike atau elemen-elemen yang mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut. Kalau menggunakan metode yang mRNA ini atau bagian virus ini, hanya bagian virus spesifik saja yang bisa menyebabkan, yang bisa menstimulasi antibodi. Ada keuntungan, ada kerugiannya. Yang ini keuntungannya adalah diproduksi secara cepat sehingga kebutuhan kita terjamin. Sedangkan model yang virus dilemahkan membutuhkan waktu dalam kita terus mengejar. Kira-kira kalau penduduk di dunia ini ada 5 miliar, 5-7 miliar, maka kita akan butuh 14 miliar virus kalau semua orang akan diimunisasi. Kalau ambil 70% dari virus tersebut, jadi kira-kira 9 miliar dosis yang akan vaksinasi orang-orang supaya kita bisa terbebas dari pandemi ini. Di Indonesia nanti akan saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini model yang lebih rumit lagi yang tidak akan saya jelaskan detail, tetapi model ini menjelaskan bagaimana antigen presenting cell atau bagian dari antigen yang tadinya itu terdapat di dalam virus merangsang bagian tubuh kita sehingga badan kita membentuk antibodi. Antibodinya ada 2 macam, dan kedua macam antibodi ini akan melindungi kita virus yang terjadi yang tidak dilemahkan. Jadi dengan menyuntik virus yang dilemahkan atau virus yang sudah mati akan membentuk antibodi terhadap virus lain yang nanti bakal masuk. Mungkin akan ketularan, tetapi tidak menyebabkan terjadinya penyakit karena ada antibodi di dalam badannya yang sudah termemori sehingga bisa melawan masuknya virus yang berasal dari penularan tadi. Jadi setelah orang-orang tersebut sudah imunisasi, maka 80-90% tersebut kalau 70%, maka dia juga tidak akan menyebabkan penularan penyakit kepada orang lain. Jadi begitu dia diblok pada satu orang, maka kalau orang tersebut ketularan infeksi virus COVID, maka orang tersebut tidak akan menularkan kepada orang lain.
Jadi kegunaannya adalah dua. Satu, dia akan terlindungi dari kejadian penyakitnya sendiri. Yang kedua, dia akan melindungi orang lain dari proses penularan tersebut. Kalau sampai itu 70% dari jumlah populasi, kita sudah mempunyai banyak cerita heroik tentang vaksinasi ini, sehingga kita bisa sukses seperti kita terbebas dari polio, kita terbebas dari campak, difteri, dan yang paling jelas adalah kita terbebas dari infeksi cacar yang pernah kita alami pula pandemiknya di dunia ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau ini adalah bagian orang yang tidak divaksinasi, maka dia akan pada orang lain, dan penularan ini akan makin banyak, dan makin banyak penularannya maka kejadian virusnya akan semakin tinggi, dan infeksi virusnya semakin tinggi, maka angka kematian pun. Jadi kalau kebetulan yang kena adalah orang-orang dengan komorbiditas. Tetapi begitu divaksin, kalau orang itu divaksin, dia tidak akan kepada orang lain, walaupun dia tertular virus dari orang yang mempunyai virus. Kenapa dia tidak bisa menularkan kepada orang lain? Karena virus yang masuk tadi itu sudah dihancurkan oleh sistem imun yang sudah tercipta akibat imunisasi. Sehingga kita bisa memutuskan mata penularan tersebut di dalam komunitas kita. Bayangkan kalau 70% orang-orang ini tidak bisa menularkan kepada orang lain, maka lama-lama virusnya tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertransmisi antar individu. Kalau dia bisa mencegah transmisi antar individu, kita akan terbebas dari penularan yang sekarang ini terjadi, yang menyebabkan angkanya sudah semakin tinggi di Indonesia. Bapak dan ibu-ibu, ini adalah model fase-fase tersebut, dan di dunia ini ada beberapa banyak, ada yang masuk di fase 1, ada sekitar 20 vaksin, dan masuk 23 itu fase 2 vaksin, sudah masuk fase 3 dari 21 vaksin, dan juga ada juga yang gagal. Jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan bagaimana memproduksi antibodi tadi, antigen tadi di dalam proses pembuatan vaksin. Dan yang kita sudah pergunakan sekarang adalah Sinovac. Sinovac yang sedang pada saat inovasi vaksinasi sekarang ini adalah bagian dari kisah sukses vaksin yang sudah diujikan di fase 1, fase 3. Sehingga pemerintah menjamin bahwa fase uji secara klinis dan secara keilmuan, dan BPOM sudah mengeluarkan otorisasi penggunaan vaksin tersebut untuk masyarakat. Sebenarnya masih banyak lagi kemungkinan vaksin, termasuk vaksin merah putih yang sedang kita uji coba. Vaksin SIP vaksinnya akan selesai pada pertengahan bulan Februari, kemudian akan masuk pada fase-fase ini. Jadi tidak serta-merta virus vaksin yang dipakai itu sederhana, kemudian diproduksi itu sederhana kemudian langsung dipakai. Dia harus melewati jalan waktu yang panjang supaya bisa digunakan. Jalan waktu yang panjang yang bisa digunakan tersebut membutuhkan studi ilmiah yang kritis sekali, yang elegan sekali, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah di seluruh aspek-aspek yang dievaluasi, baik itu aspek iklim, aspek laboratorium. Bapak-bapak sekalian, model-model tersebut ternyata harus diuji pula dari aspek yang lainnya. Misalnya Sinovac yang kita gunakan sekarang, selain dilakukan uji efikasi dan uji efikasi di dalam percobaan yang dilakukan, juga dianalisis oleh Majelis Ulama Indonesia tentang bagaimana apakah proses produksinya tersebut bisa mencakup kepada kondisi yang dipertanggungjawabkan, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, dan vaksin ini adalah vaksin yang suci dan halal serta baik karena secara saintifik sudah bisa dibuktikan dari studi fase 1, fase 2, fase 3, sehingga akhirnya bisa dipakai untuk masyarakat. Teman-teman sekalian, efektivitasnya itu 65,3%. BPOM telah melakukan emergency utilization authorization untuk vaksin ini. Vaksin ini bisa dipakai sejak tanggal 3 kemarin
untuk 13 Februari ya, Februari kemarin untuk vaksinasi dan efikasinya 65,3%. Artinya bahwa dari orang-orang yang mendapatkan vaksinasi bisa mempunyai kekuatan kekebalan 3 kali lipat lebih baik daripada orang yang divaksinasi, dan orang yang tidak divaksinasi mempunyai sepertiga kemungkinan untuk menjadi rentan terhadap infeksi. Antisipasi yang kita lakukan tidak dikawal oleh BPOM mengenai kualitas dan keamanannya, ketersediaannya, misalkan distribusinya kita lakukan juga dengan menyediakan model sarana rantai dingin, sehingga distribusinya tersebut vaksinnya akan sampai ke tangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dengan mutu dan kualitas yang sama seperti di tempat penyimpanan awalnya. Kemudian vaksinasi juga sudah kita evaluasi. Kejadian pasca ikutan yang mungkin disebabkan oleh faktor alergi tidak dicocokkan dengan vaksinasi juga dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan tertentu yang bekerja secara dari program tersebut, dari program vaksinasi yang ada di dalam Komnas, kemudian dibentuk dalam Kopda di tingkat daerah, dan titik vaksinasi ada tim di meja 4 yang akan memantau kejadian vaksinasi imunisasi ini. Komunikasi bukan secara komprehensif, termasuk komunikasi yang Bapak dan Ibu ikuti pada hari ini merupakan komunikasi yang integratif dengan semua elemen masyarakat, sehingga keterterimaan terhadap vaksinasi ini menjadi sangat kuat karena tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bersama. Bapak-Ibu, ini tahapan vaksinasi yang kita kerjakan dengan memilih jangkauan yang berdasarkan atas prioritas yang harus dilakukan, sehingga sistem kesehatannya itu terbangun secara kuat, fundamentalnya akhirnya akan membawa implikasi yang bagaimana tahapan tersebut? Tahapan tersebut dimulai dari perhitungan jumlah orang yang harus divaksinasi. Kalau jumlah total penduduk Indonesia adalah 280, maka jumlah yang vaksinasi ini dikerjakan untuk 18 tahun ke atas. Jumlah yang 18 tahun ke atas itu umurnya ada 188,7%. Tetapi tidak semuanya boleh divaksinasi. Karena ibu hamil, sudah terpapar COVID, ada hipertensi yang tidak terkontrol, ada diabetes yang terkontrol, ada penyakit imun, dan maka kita coba hitung secara analisis itu ada 7,2%. Jadi dari 188 itu hanya akan dicapai dari 70% tersebut ada 1,5%. Inilah kelompok penduduk yang akan menerima vaksinasi. Kalau nanti bisa berhasil dengan model seperti ini, maka 60% dari efficacy rate-nya sudah kita ketahui, maka 100% cakupan untuk herd immunity akan tercapai dengan perhitungan kalau 554 juta 151.550.488 orang tervaksinasi. Ini artinya bahwa tanggung jawab vaksinasi itu menjadi tanggung jawab bersama-sama. Kita belum tahu seberapa efektif vaksin ini bekerja, seberapa efektif imun ini akan timbul pada setiap individu. Kalau kita andaikan bahwa proses ini kekebalannya itu akan muncul 1 tahun, maka Bapak Presiden menyebutkan bahwa 101 ini harus selesai dalam waktu 1 tahun. Kalau 181 ini selesai dalam waktu 1 tahun, akan karena dalam vaksinasi itu ada 2 kali suntikan, maka akan kurang lebih ada 360-an suntikan yang harus kita lakukan, 360 juta suntikan. Kalau 365 juta suntikan harus dilakukan,
maka satu hari harus ada 1 juta suntikan yang dilakukan kepada Bapak dan Ibu. Dan ini memerlukan sekali peran serta Bapak dan Ibu sekalian supaya target 1 juta suntikan baru per hari itu bisa terlaksana. Dan ini adalah model yang saya akan sampaikan bagaimana kita memenuhi kebutuhan, dan vaksin ini sudah kita alokasikan. Ada yang memang sudah diorder, ada yang di dalam opsi potential order, tetapi kebutuhan vaksin secara keseluruhan yaitu sekitar 425.800.000 vaksin kita sediakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini adalah model yang kami upayakan secara maksimal bisa terpenuhi dengan kaidah-kaidah yang maksimal dan baik. Cakupan vaksin, petugas kesehatan dan petugas publik diprioritaskan karena mereka yang paling fundamental akan menjaga Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu semua sakit. 1,48 sudah dimulai dan sekarang cakupannya sudah kira-kira 17% dalam beberapa hari ini, dan nanti akan kita kejar mudah-mudahan akhir Februari ini bisa selesai yang 1,48 petugas kesehatan, sehingga para petugas kesehatan ini bisa menjaga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Berikutnya ada 17 adalah petugas publik. Petugas publik itu misalnya petugas publik TNI Polri, kemudian para penjual di pasar, kemudian para guru dan sebagainya, pegawai negeri sipil yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Setelah itu baru lansia. Periode wave pertama ini kita alokasikan akan selesai pada bulan April 2021 dengan target 17 juta ditambah 21 juta ditambah 1,48. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana beratnya pekerjaan kita untuk melakukan vaksinasi ini kalau tidak dibantu dengan peran serta Bapak-Bapak dan Ibu secara aktif. Maka saya himbau apabila sudah terdapat program dan masuk ke dalam target, kami minta Bapak dan Ibu meringankan beban kita semua bersama untuk berperan aktif dalam program vaksinasi. Setelah itu, periode kedua baru masyarakat rentan, terutama masyarakat di daerah yang mempunyai resiko. Kita identifikasi ada 10 tempat resiko tinggi, dan ini targetnya 64 jutaan, dan akhirnya masyarakat lainnya, yaitu 77,2 juta orang. Semuanya ada 188, dan ini dievaluasi dan dikerjakan, dan disusun secara fundamental, terstruktur berdasarkan aspek penularan yang kita pelajari, berdasarkan spesifitas evaluasi, sehingga akan memberikan fundamental kesehatan yang baik pada penjagaan perkembangan pandemi ini secara progresif di masa yang akan datang. Pelaksanaan vaksinnya kita kerjakan dengan model ini saya memang tadi mendapat ini waktunya juga tidak panjang. Saya mencoba men-summary saja beberapa pertanyaan, tapi satu saja yang saya ajukan. Jadi begini Prof, ini kan tahun 2021 ada pekerjaan besar. Karena pertama kita harus melakukan vaksinasi, tapi di satu sisi kita harus mengontrol juga penyebaran COVID yang terus-menerus berkembang. Dan ini ada dua skenario yang ada dua pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana gambarannya Prof Dante yang kira-kira sudah dirancang atau barangkali akan kita lakukan supaya ini bisa sinergis begitu, dan barangkali nanti kira-kira titik equilibriumnya katakanlah bisa menekan secara efektif COVID-19 itu kapan? Kalau dalam waktu skenario 1 tahun begitu. Terima kasih Prof. Itu saja pertanyaan saya. Ya, model yang harus kita kuatkan di dalam pelaksanaan penyebaran ini tracing yang handal. Tracing yang ini harus kita perkuat sarana untuk mencegah terjadinya eskalasi pertumbuhan kasus yang semakin tinggi. Modal tracing yang secara efektif akan kita lakukan adalah memperkuat para tracer yang ada di masyarakat. Tracer tersebut kita akan kuatkan karena sekarang sudah ada satgas di tingkat RW. Satgas di tingkat RW nanti akan dibantu oleh Babinsa, Babinsa Kamtipnas, ibu-ibu KK, Jumantik yang akan dikoordinir oleh Puskesmas 4. Tracer itu maksudnya adalah orang-orang yang nanti akan membantu identifikasi. Kalau ada satu yang kena, maka dia akan mencari orang-orang di sekelilingnya 15 sampai 30 yang kemudian mungkin akan terkena juga.
dengan menggunakan model tracer itu, maka kita mengidentifikasi dan mempunyai kemungkinan untuk menularkan. Tracer seperti itu kita akan mensuap, menyapu habis kemungkinan penyebaran yang tidak teridentifikasi seperti sekarang, sehingga kita akan mampu melakukan eradikasi dan penurunan fatalitas atau kejadian yang positif sambil kita melaksanakan program vaksinasi. Jadi tracing yang kuat adalah salah satu tulang punggung untuk menurunkan angka kesakitan dan model penyebaran virus yang semakin meningkat. Begitu. Prof, ini ada pertanyaan juga dari Anggi, Kes Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ini kan ada banyak opini Prof berkaitan mengenai COVID-19 yang sudah bermutasi dengan jenis baru. Nah, ini mohon berkaitan untuk mengkonfirmasi sekaligus memberikan informasi kepada para audiens, termasuk juga jika ada, apakah memang vaksin ini bisa merespon virus COVID-19 yang sudah bermutasi ini, Prof? Silakan, Prof. Kalau boleh mohon maaf ya, ini pertanyaan terakhir karena saya sudah dikasih kode. Ya, Prof, silakan, Prof. Ya, kita di Litbangkes sudah melakukan surveillance terhadap ke model-model mutasi yang mungkin timbul. Mutasi 501 NG yang kita identifikasi sebagai salah satu mutasi yang sekarang berkembang di Inggris, kemudian ada mutasi di Brasil. Kita ambil setiap minggu di beberapa center yang tersebar dan diidentifikasi oleh Litbangkes. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada teridentifikasi model mutasi dari virus tersebut. Nanti belum ada bukti ilmiah atau yang mendukung atau bahwa vaksinasi ini akan gagal. Tetapi model-model yang ketemu dari model mutasinya sebenarnya bukan soal keparahannya, tapi model spreadingnya, penyebarannya. Model spreadingnya untuk mutasi tersebut tidak berkaitan dengan keparahan, tetapi berkaitan dengan kemampuan mereka untuk melakukan penyebaran secara aktif. Jadi mudah-mudahan model vaksinasi, apalagi vaksinasi yang sekarang menggunakan vaksin yang inactivated dengan menggunakan Sinovac, bisa menanggulangi juga kalau misalnya ada mutasi. Karena mutasinya adalah mutasi pada spike-nya. Terima kasih, mungkin ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih Prof Dante. Terima kasih Pak Wamenkes, luar biasa paparannya. Jadi clear ya bahwa Litbangkesnya ini sudah jelas ada belum menemukan. Jadi ini masih aman dan mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan juga tidak masuk. Iya, jangan sampai. Terima kasih.